Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah ide sederhana bisa berubah jadi aplikasi canggih di ponsel kita? Hari ini, kita akan bedah tuntas siklus pemrograman, proses langkah demi langkah dari sebuah konsep sampai jadi kode yang benar-benar jalan. Kita semua kan setiap hari pakai banyak banget aplikasi. Entah itu buat kerja, main game, atau sekedar pesan makanan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, gimana ya cara bikinnya? Apa sih yang mengubah sebuah ide jadi alat yang berguna di tangan kita? Nah, jawabannya itu bukan sulap, bukan juga cuma asal ketik kode secara acak. Pemrograman itu sebetulnya sebuah siklus, sebuah proses yang sangat terstruktur yang dirancang untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita luruskan dulu apa itu pemrograman, karena ini lebih dari sekedar kode. Lalu kita akan pakai contoh sederhana, masalah segitiga, untuk membedah 4 langkah inti dalam membangun dan memeriksa sebuah program. Dan terakhir, kita akan lihat kenapa proses ini disebut sebagai siklus yang gak ada habisnya. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, mari kita luruskan satu persepsi yang paling umum. Kalau dengar kata pemrograman, kebanyakan orang langsung mikir coding, padahal itu cuma sebagian kecilnya saja. Menurut definisi resminya, pemrograman itu mencakup seluruh proses teknisnya. Artinya apa? Artinya, jauh sebelum kita ngetik satu baris kode pun, ada pekerjaan yang jauh lebih penting yang harus dilakukan, yaitu menganalisis masalahnya dan merancang solusinya. Nah, ini dia jantung dari siklusnya. Ada 4 langkah utama yang jadi fondasi dalam pembuatan program apapun, mau itu program simple atau super kompleks sekalipun. Analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Kita akan bedah satu persatu. Supaya konsep ini nggak ngawang-ngawang, kita akan pakai studi kasus yang sangat sederhana tapi efektif banget buat nunjukin prosesnya. Kita akan coba bikin program identifikasi segitiga. Jadi tujuan kita jelas banget nih, kita mau bikin sebuah program di mana kita bisa kasih 3 angka sebagai panjang sisi, dan program itu harus bisa bilang, oh ini segitiga sama sisi, atau ini segitiga sama kaki, atau mungkin ini bahkan bukan segitiga sama sekali. Sekarang kita masuk ke 2 langkah pertama, dan jujur aja, ini adalah bagian paling krusial dari seluruh proses. Kenapa? Karena ini semua tentang berpikir. Semuanya terjadi di kepala kita dan di atas kertas, jauh sebelum kita menyentuh keyboard. Langkah pertama itu adalah tentang pemahaman. Kita harus bisa menjawab dengan pasti, apa sih sebenarnya masalah yang mau kita selesaikan? Kita harus mendefinisikan masalahnya dengan sangat-sangat presisi. Nah, proses analisis ini menghasilkan kejelasan yang mutlak. Kita sekarang tahu persis apa inputnya, 3 bilangan bulat, dan apa saja kemungkinan output yang kita harapkan. Ini jadi fondasi kita. Tanpa kejelasan ini, kita pasti akan tersesat di tengah jalan. Oke, kita udah tahu apa masalahnya. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikannya? Inilah tahap desain, di mana kita merancang logika atau alur berpikir programnya yang sering disebut juga algoritma. Logika pertama yang harus kita bangun itu ternyata bukan soal jenis segitiganya loh, tapi pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah 3 sisi ini bisa membentuk segitiga? Untungnya, ada aturan matematika sederhana untuk ini. Jadi, aturannya gini, jumlah panjang 2 sisi manapun harus lebih besar dari sisi yang ketiga. Ketiga kondisi ini wajib dipenuhi. Kalau ada satu saja yang gagal, logika kita berhenti di sini. Program bisa langsung kasih kesimpulan, bukan segitiga, selesai. Nah, kalau 3 sisi tadi lolos tes pertama, barulah kita lanjut ke logika klasifikasi. Aturan ini sangat jelas dan gampang. Tinggal kita bandingkan saja panjang sisi-sisinya. Gampang kan? Sampai sini, rancangan kita sudah lengkap. Setelah semua perencanaan dan pemikiran matang, sekarang saatnya kita beraksi. Kita akan mengubah rancangan kita tadi menjadi program yang nyata, dan, yang gak kalah penting, memastikan program itu berfungsi dengan benar. Inilah tahap yang sering kita sebut sebagai coding. Pada dasarnya, kita cuma mengambil semua logika yang sudah kita rancang tadi dan menuliskannya dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Anggap saja ini proses penerjemahan dari ide ke kode. Programnya sudah jadi, tapi tunggu dulu. Pekerjaan kita belum selesai. Ini langkah yang sering disepelekan padahal krusial banget. Kita harus menguji program kita secara menyeluruh untuk menemukan kesalahan atau yang biasa disebut bug. Caranya gimana?
Kita bikin yang namanya kasus uji atau test case, kita sengaja siapkan berbagai skenario input, mulai dari yang normal, yang aneh, yang ekstrim, bahkan yang salah, lalu kita periksa. Apakah output dari program kita sesuai dengan yang kita harapkan? Kalau enggak, berarti ada bug, dan kita harus balik lagi untuk memperbaikinya. Nah, sekarang mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa dari tadi kita sebut ini sebagai sebuah siklus? Karena di dunia nyata, pengembangan perangkat lunak itu nggak pernah benar-benar selesai. Saat kita nemu bug pas lagi pengujian, kita harus balik lagi ke tahap desain atau bahkan analisis. Saat pengguna minta fitur baru, kita mulai lagi siklusnya dari awal. Inilah kenapa proses ini terus berputar. Analogi pematung ini pas banget ya. Seorang programmer, sama seperti seniman, akan terus-menerus memeriksa dan menyempurnakan karyanya. Mereka akan terus berputar dalam siklus analisis, desain, implementasi, dan pengujian untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi, poin penting yang perlu kita ingat adalah ini. Meskipun contoh kita tadi cuma program segitiga yang super sederhana, proses fundamental yang sama, siklus 4 langkah ini, adalah dasar dari pembuatan semua perangkat lunak yang ada di dunia, dari aplikasi di ponsel kita sampai sistem yang menjalankan roket. Pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar tentang kode, tapi tentang sebuah kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda, sekarang setelah Anda tahu kerangkanya, ide apa yang kira-kira akan Anda wujudkan?